잘하라고 했습니다. 잘하라고 했는데 어쨌든 그 아쉽게 그저 마지막 하나를 못 썼는데 예, 경기 상황은 뭐 잘 됐다고 봅니다. Gempar, pelatih Korea Utara ketar-ketir dan berikan komentar setelah tahu akan duel hidup mati lawan Indonesia di perempat final Piala Asia U17 2025, sampai pegang kepala sendiri kebobolan 2 kali bikin mereka gagal jumpa Korsel dan malah ketemu Garuda Muda yang menggila. Siapa yang akan tersingkir dan siapa yang akan jadi Raja Asia? Simak fakta lengkapnya. Ini baru mantap, Coach. Nova Arianto buka suara soal lawan Timnas Indonesia U17 di perempat final yang bikin jantung deg-degan. Garuda Asia sudah siap tempur. Lawan Korea Utara jadi batu lompatan untuk jadi juara Piala Asia U17 2025. Simak penjelasan lengkapnya hingga selesai. Akhirnya Gerald Vandenburg turun gunung. PSSI kirim 60 pemain muda dengan bakat gila ke tangan sang legenda Belanda. Data lengkap dan video Akesi. Pemain sudah disodorkan. Bikin pelatih baru Timnas U23 Indonesia. Langsung mikir keras. Targetnya bukan main-main. SEA Games 2025. Kualifikasi Piala Asia U33 dan jalan terjal menuju Olimpiade. Siapa 60 pemain terpilih itu? Simak fakta lengkapnya. Meledak, 4 pemain ini cetak hat-trick super cepat di Liga 1 2024 tahun. 2025 bikin lawan gemetar dan penonton menjerit. 2 di antaranya bukan pemain asing, tapi anak bangsa yang bersinar gila-gilaan di tengah lapangan. Salah satunya Yakob Sayuri hanya butuh 8 menit. Buat bikin pertahanan lawan lumpuh total. Siapa lagi yang masuk daftar elit ini? Tonton semua beritanya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Gempar, pelatih Korea Utara ketar-ketir dan berikan komentar setelah tahu akan duel hidup mati lawan Indonesia di perempat final Piala Asia U17 2025, sampai pegang kepala sendiri kebobolan 2 kali bikin mereka gagal jumpa Korsel dan malah ketemu Garuda Muda yang menggila. Siapa yang akan tersingkir dan siapa yang akan jadi Raja Asia? Simak fakta lengkapnya. Kepanikan melanda. Dunia sepak bola muda Asia diguncang oleh kabar mengejutkan. Timnas U17 Korea Utara akan berhadapan langsung dengan Timnas U17 Indonesia di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah bentrokan 2 kekuatan yang tengah membara, dengan satu pihak ketakutan dan yang lainnya tampil menggila seperti naga terbang menyemburkan gol dari segala arah. Korea Utara, yang sebelumnya tampak gagah di puncak klasemen grup D, tiba-tiba terpeleset di menit-menit akhir saat ditahan imbang oleh Oman dengan skor dramatis 2-2. Padahal mereka tinggal selangkah lagi untuk duel klasik penuh gengsi melawan Korea Selatan. Namun 2 gol dari Oman di menit ke-65 dan 98 membuat impian itu hancur berkeping-keping. Tajikistan menyalip mereka dan mengamankan posisi puncak, membuat Korut harus menghadapi Indonesia, tim paling liar dan tak terduga sepanjang fase grup. Garuda Asia datang bukan hanya dengan semangat, tapi juga dengan rekor sempurna yang menggetarkan lawan. 3 laga, 3 kemenangan, 7 gol, dan 1 pertahanan baja. Mereka menumbangkan Korea Selatan 1-0 dengan elegan, melibas Yaman 4-1 seperti badai gurun, dan mengunci Afghanistan 2-0 tanpa ampun. Siapa yang tak gentar melihat statistik ini? Usai laga penuh tensi melawan Oman, pelatih Korea Utara, Oh Tae-song, tampak tak bisa menyembunyikan kecemasannya.
Dalam pernyataannya yang diunggah di situs resmi AFC, ia mengaku was-was terhadap rapuhnya barisan pertahanan timnya. Kami sudah menekankan pertahanan, tapi tetap kebobolan 2 kali. Ini alarm keras buat kami, ucapnya dengan nada getir. Terlebih lagi, ia sadar bahwa Indonesia bukan hanya piawai menyerang, tapi juga lihai menjebol gawang lawan di menit-menit terakhir, sebuah kemampuan yang bisa jadi mimpi buruk bagi tim manapun. Satu lagi fakta yang bikin pelatih Korut makin berkeringat dingin. Indonesia punya waktu istirahat 1 hari lebih lama. Di turnamen dengan jadwal super padat, tambahan 1 hari bisa jadi perbedaan antara segar bugar dan lelah sekarat. Dan saat stamina menjadi senjata, Garuda Muda punya keunggulan mutlak. Meski demikian, Taesong masih menyelipkan sedikit harapan. Ia menyebut bahwa kelolosan ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17 adalah pencapaian besar. Namun, ia juga tahu tantangan terbesar belum datang, dan wujudnya adalah Indonesia, tim dengan semangat membara, yang bisa membalikkan keadaan kapan saja, bahkan di detik terakhir laga. Pertandingan ini akan jadi medan tempur mematikan. Pemenangnya tak hanya melaju ke semifinal, tapi juga berpeluang mencatatkan sejarah sebagai kekuatan baru sepak bola Asia. Lawan berikutnya, sang juara Uzbekistan atau Uni Emirat Arab, tapi untuk sekarang, semua mata tertuju pada laga mendebarkan, Indonesia versus Korea Utara, dan dunia menahan napas. Berikan komentar kalian siapa yang akan lolos semifinal. Ini baru mantap, Coach. Nova Arianto buka suara soal lawan timnas Indonesia U17 di perempat final yang bikin jantung deg-degan. Garuda Asia sudah siap tempur. Lawan Korea Utara jadi batu lompatan untuk jadi juara Piala Asia U17 2025. Simak penjelasan lengkapnya hingga selesai. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, akhirnya angkat bicara di tengah derasnya spekulasi tentang siapa yang akan menjadi lawan anak asuhnya di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Setelah menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup dengan kemenangan meyakinkan, Garuda Asia kini berdiri gagah di puncak klasemen grup C dan hanya tinggal menanti sang penantang yang siap menggoyang panggung panas 14 April nanti. Siapa yang akan mereka hadapi? Apakah Korea Utara yang defensif dan misterius? Tajikistan yang diam-diam menggila? Iran sang spesialis kejutan? Atau Oman yang tampil ugal-ugalan tapi efektif? Persaingan di grup D benar-benar seperti medan tempur tanpa ampun. Semua tim mengeluarkan seluruh amunisinya demi 1 tiket emas ke perempat final. Dan Nova tahu betul, siapapun yang datang bakal jadi batu ujian terberat. Dalam pernyataan yang bikin publik menahan napas, Nova mengatakan, semua tim punya kualitas tinggi. Korea Utara, Tajikistan, Iran, Oman, gak bisa dipandang sebelah mata. Ia juga menegaskan bahwa timnas Indonesia U17 tidak akan bertindak gegabah. Sebaliknya, mereka akan menyelami, menguliti, dan menganalisa calon lawan hingga ke akar-akarnya sebelum menentukan strategi pamungkas. Satu hal yang pasti, Nova dan para pahlawan muda Garuda Asia tidak akan membiarkan hasil gemilang di fase grup sia-sia. Mereka tahu, di fase knockout, satu kesalahan bisa jadi bencana. Tapi Nova tidak gentar. Ia justru menyambut tantangan dengan api semangat yang menyala-nyala. Kami akan persiapkan segalanya setelah tahu siapa lawan kami, ucapnya penuh keyakinan. Saat semua mata tertuju pada pertandingan besar ini, Nova Arianto dan timnas Indonesia U17 berdiri di titik krusial perjalanan mereka. 1 langkah lagi menuju kejayaan Asia dan 2 langkah menuju panggung dunia. Tapi sebelum itu, ada pertempuran berdarah yang harus mereka menangkan. Dan semuanya dimulai
Saat peluit pertama dibunyikan pada 14 April nanti. Berikan dukungan kalian dan berikan komentar kalian. Akhirnya Gerald van den Burg turun gunung. PSSI kirim 60 pemain muda dengan bakat gila ke tangan sang legenda Belanda. Data lengkap dan video Akesi. Pemain sudah disodorkan. Bikin pelatih baru Timnas U23 Indonesia. Langsung mikir keras. Targetnya bukan main-main. SEA Games 2025. Kualifikasi Piala Asia U33 dan jalan terjal menuju Olimpiade. Siapa 60 pemain terpilih itu? Simak fakta lengkapnya. Sang pelatih anyar yang sudah dinanti-nantikan, Gerald van den Burg, akhirnya mulai menunjukkan langkah pertamanya sebagai komando baru di Timnas U23 Indonesia. Tak main-main, pria yang punya darah sepak bola kelas dunia itu kini sudah resmi menerima daftar eksklusif 60 pemain muda potensial yang siap digembleng menjadi generasi emas. Garuda Muda. Konfirmasi meledak dari Komisaris PT Liga Indonesia Baru, SLIB, Zainuddin Amali, yang menyebut bahwa data tersebut sudah dikirim secara resmi kepada sang pelatih, lengkap dengan video aksi spektakuler dari para calon pahlawan masa depan bangsa. Nama-nama ini bukan sekadar daftar, ini adalah bahan bakar roket untuk proyek besar Indonesia di ajang SEA Games 2025. Kualifikasi Piala Asia U23 2026, bahkan peluang menuju Olimpiade masa depan. Van den Burg, yang kini fokus menetap di Indonesia, langsung bergerak cepat seperti jenderal perang menyusun pasukan. Ia bahkan sudah membangun komunikasi dengan mantan pelatih Timnas U20, Indra Syafri, demi mendapatkan insight strategis dan taktis yang mendalam. PSSI, dengan segala kekuatan penuh, mendukung penuh langkah ini dan siap membuka semua akses demi mewujudkan skuad terbaik. Menariknya, semua klub Liga 1 kini wajib menurunkan pemain U23 dalam pertandingan, dan ini menjadi panggung sempurna untuk mengamati talenta muda secara langsung. Zainuddin menyebut, kami serahkan data, videonya, semuanya ke PSSI. Sekarang, bola ada di tangan Van den Burg. Dia yang akan menentukan siapa yang pantas membela merah putih. Tak hanya sekadar kirim data, tapi ini adalah awal dari revolusi besar sepak bola Indonesia. Dengan bank pemain yang semakin kaya, semangat baru dari pelatih kelas dunia, dan dukungan penuh federasi, mimpi besar Garuda Muda menembus pentas dunia kini semakin nyata. Dan masyarakat Indonesia hanya bisa menunggu siapa saja dari 60 nama itu yang akan keluar dari bayang-bayang dan menjelma jadi bintang sejati. Berikan prediksi kalian di kolom komentar siapa saja pemainnya. Meledak, 4 pemain ini cetak hat-trick super cepat di Liga 1 2024 tahun. 2025 bikin lawan gemetar dan penonton menjerit. 2 di antaranya bukan pemain asing, tapi anak bangsa yang bersinar gila-gilaan di tengah lapangan. Salah satunya Yakob Sayuri hanya butuh 8 menit. Buat bikin pertahanan lawan lumpuh total. Siapa lagi yang masuk daftar elit ini? Tonton semua beritanya. Liga 1 2024/2025 resmi diguncang. 4 pemain tampil gila-gilaan dengan hat-trick tercepat musim ini. Dan 2 di antaranya adalah pahlawan dari skuad Timnas Indonesia. Para pemain ini tidak hanya mencetak gol, tapi menghancurkan lini belakang lawan seperti badai besar yang mengamuk di atas lapangan. Sang raja hat-trick tercepat sejauh ini adalah Yakob Sayuri dari Malut United. Aksi mematikannya terjadi saat bertandang ke markas Persis Solo pada pekan ke-28, Sabtu 12 April 2025 di Stadion Manahan, Surakarta. Yakob cuma butuh 8 menit buat mencetak 3 gol. Ya, cuma 8 menit, waktu yang lebih pendek dari nonton highlight. Gol pertamanya di menit ke-36 lahir dari kemelut maut di depan gawang. Lalu 2 menit kemudian, ia menghukum kesalahan fatal dari Jordi dan menembus gawang yang sudah kosong dengan kecepatan petir.
Dan belum habis sampai di sana, ia melesat lepas dari jebakan offside dan melepaskan tembakan tak terbendung, hat-trick brutal, satu nama, Yakob Sayuri. Malut United menang 3-1 dan Yakob jadi legenda malam itu. Di posisi kedua ada Alex Martins dari Dewa United yang tak kalah buas. Pada 3 Februari 2025, saat melawan PSIS Semarang, Alex mencetak hat-trick hanya dalam 12 menit. Menit 37, 45, dan 49. PSIS pun tak bisa berbuat banyak, kalah telak 4-1. Tak cukup di situ, Alex kembali masuk daftar dengan hat-trick tercepat ketiga. Pada 5 Maret 2025 melawan Semen Padang, ia mencetak 4 gol fenomenal dalam waktu 23 menit, 61, 68, 56, dan 90 plus 1. Dewa United menghancurkan Semen Padang 6-0 dalam laga yang bisa dibilang pertunjukan tunggal Alex Martins. Hat-trick tercepat keempat datang dari satu lagi bintang Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, yang juga mencetak namanya saat Dewa United menghancurkan Semen Padang. Kali ini dengan skor 8-1 pada 25 Oktober 2024. Egy mencetak gol kilat di menit ketiga dan kelima, lalu menyempurnakan hat-trick di menit ke-39. Penonton seperti tak percaya melihat hujan gol yang datang bak tsunami dari kaki-kaki Garuda Muda. 4 nama ini bukan hanya pencetak gol, mereka adalah mesin penghancur pertahanan, mimpi buruk para bek, dan simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Siapa lagi yang akan masuk daftar elit ini? Kita tunggu, karena Liga 1 masih menyimpan banyak kejutan. Berikan komentar kalian. Alhamdulillah, ini baru mantap, fantastis, Timnas Indonesia U17. Ciptakan sejarah dengan kemenangan dramatis 1-0 atas Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Ini dia momen epik yang bikin semua fans Garuda teriak gembira. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Sebuah kejutan luar biasa terjadi di Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi. Timnas Indonesia U17 anak asuh dari Nova Arianto yang tampil penuh semangat dan tekad berhasil meraih kemenangan spektakuler 1-0 atas Timnas Korea Selatan di sebuah pertandingan yang mendebarkan. Tidak hanya sekadar kemenangan, tapi sebuah momen dramatis yang akan dikenang sepanjang masa, karena Indonesia baru mencetak gol kemenangan di menit ke-90 melalui sebuah tendangan penalti yang dieksekusi sempurna oleh sang pahlawan, Mierza. Sejak awal pertandingan, kedua tim langsung menunjukkan kualitas permainan yang luar biasa. Korea Selatan, dengan segala kehebatan teknik dan fisik mereka, menguasai jalannya pertandingan dan terus menggempur pertahanan Indonesia. Namun, Timnas Indonesia U17 yang tak gentar meski dihadapkan pada salah satu tim terkuat di Asia, tampil dengan pertahanan yang sangat kokoh dan disiplin. Kiper Indonesia, Dava Al-Ghifari, menjadi bintang yang menyelamatkan banyak peluang berbahaya dengan beberapa penyelamatan fantastis yang membuat supporter Indonesia melompat kegirangan. Namun, meskipun Korea Selatan mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang, Timnas Indonesia terus menunjukkan semangat pantang menyerah. Dengan serangan balik yang cepat dan terorganisir, Indonesia mulai merepotkan pertahanan Korea Selatan. Beberapa kali, bola hampir saja masuk ke gawang Korea Selatan, namun keberuntungan belum berpihak pada Indonesia. Akhirnya, setelah pertandingan berjalan dengan sangat ketat dan semakin panas, detik-detik penuh ketegangan datang di menit terakhir. Di menit ke-90, Indonesia mendapat hadiah penalti yang sangat kontroversial setelah bek Korea Selatan melakukan handsball di dalam kotak penalti. Seluruh stadion, baik yang hadir maupun yang menonton di layar kaca, menahan napas dalam harapan dan ketegangan yang luar biasa. Dengan keberanian yang luar biasa, Mierza, sang penendang penalti, melangkah maju dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Ia melepaskan tendangan keras dan akurat yang menaklukkan kiper Korea Selatan, dan gol.
Suara sorakan dan kegembiraan dari supporter Indonesia langsung menggema ke seluruh penjuru stadion. Kemenangan dramatis ini tidak hanya membuat Indonesia merayakan sebuah gol, tetapi merayakan kebanggaan, perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan dan Indonesia keluar sebagai pemenang dalam pertandingan yang penuh ketegangan dan drama luar biasa. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia U17 berhasil menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang patut diperhitungkan di Asia. Berikan komentar kalian dengan sejarah yang dibuat oleh Garuda Muda. Alhamdulillah, Timnas Indonesia melaju pesat. Erick Thohir punya target gila masuk 100 besar FIFA. Dan semuanya bisa terwujud cuman butuh kerja keras dan keajaiban. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Timnas Indonesia tengah membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekadar peserta, melainkan kekuatan yang terus meroket di kancah sepak bola internasional. Momen ini tak lepas dari kebangkitan luar biasa yang mereka raih dalam FIFA Matchday Maret 2025. Timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert tampil dengan semangat juang yang tak terbendung dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama mereka berlangsung melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Meski Timnas Indonesia harus menelan pil pahit dengan kekalahan telak 1-5, mereka tidak larut dalam kesedihan. Sebaliknya, semangat Garuda bangkit dengan cara yang luar biasa. Mereka segera membuktikan diri dengan kemenangan epik atas Bahrain dalam laga yang berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Dengan skor tipis 1-0 berkat gol gemilang oleh Romeni, Indonesia berhasil menambah 16,75 poin FIFA yang membuat mereka melesat naik 4 peringkat, menempati posisi 123 dunia. Prestasi ini tentu saja menjadi momen sejarah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Alhamdulillah, kemenangan atas Bahrain membawa Indonesia naik ke posisi 123 di ranking FIFA, yang merupakan yang terbaik dalam 15 tahun terakhir, ungkapnya dengan penuh rasa syukur. Tetapi, di balik keberhasilan ini, Erick Thohir tidak berhenti bermimpi. Dengan semangat membara, ia menyatakan tujuan lebih besar, membawa Timnas Indonesia menembus 100 besar di peringkat FIFA. Kita akan terus bekerja keras dan berusaha keras untuk Indonesia masuk peringkat 100 besar dunia. Bismillah, kata Erick dengan penuh keyakinan dan semangat juang yang membara. Sebuah tantangan besar, namun bukan sesuatu yang mustahil bagi tim yang terus berusaha berkembang dan mengukir sejarah. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan berat mereka di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Dengan 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang yang siap menanti, semua mata akan tertuju pada Garuda yang bertekad menembus langit lebih tinggi. Berikan komentar kalian. Wow, di luar dugaan. Akhirnya Martin Paes buka suara tentang kekalahan telak 1-5 Timnas Indonesia dari Australia. Ternyata ada alasan mengejutkan yang bikin semua orang terkejut. Simak seluruh penjelasannya hingga selesai. Timnas Indonesia mengalami pukulan telak saat mereka dihajar Australia dengan skor 1-5 pada matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, tersebut sangat sengit dengan Indonesia yang memulai pertandingan dengan penuh percaya diri. Bahkan,
mereka sempat mendapat peluang emas melalui tendangan penalti di menit ke-8. Namun, nasib berkata lain, karena bola tendangan penalti tersebut malah menghantam tiang gawang dan justru memberikan momentum bagi Australia untuk menggempur Indonesia habis-habisan. Kekalahan tersebut memberi pukulan berat bagi timnas Indonesia yang kini tertinggal 4 poin dari Australia di klasemen sementara grup C. Sementara ancaman dari Arab Saudi dan Cina semakin mendekat, hasil buruk ini menjadi tamparan keras bagi Patrick Kluivert yang menjalani debutnya sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, Maarten Paes, penjaga gawang timnas Indonesia, akhirnya angkat bicara mengenai alasan dibalik kekalahan memalukan tersebut. Dalam wawancara yang diunggah ke kanal YouTube FC Dallas pada Kamis, 3 April 2025, Paes mengungkapkan fakta-fakta mengejutkan yang membuat kekalahan itu terjadi. Maarten Paes memulai dengan memberikan pujian kepada Patrick Kluivert, yang dia sebut sebagai sosok yang sangat baik dan penuh kehangatan. Pertama-tama, dia orang yang sangat hangat. Sangat baik, aku menyukainya, ucap Paes tentang pelatih baru timnas Indonesia tersebut. Namun, Paes juga mengungkapkan bahwa pertandingan pertama mereka bersama Kluivert, yakni melawan Australia, menjadi sangat sulit karena persiapan yang terbatas. Saya rasa pertandingan pertama sangat sulit untuk dipersiapkan, katanya. Hal ini disebabkan oleh waktu latihan yang sangat singkat dan kesulitan dalam membangun chemistry di tim, terutama karena mereka baru saja berlatih bersama pelatih baru. Paes melanjutkan bahwa pada saat itu mereka hanya memiliki 1 hari latihan bersama sebelum pertandingan, yang jelas tidak cukup untuk mempersiapkan taktik dengan matang. Bahkan, latihan yang terbatas tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal karena khawatir tim Australia dapat memata-matai strategi mereka. Saat latihan -1 lainnya, karena latihan di stadion, jadi kami tidak bisa berlatih taktik karena mereka, tim Australia, bisa melihatnya, ungkap Paes. Hal ini membuat persiapan timnas Indonesia menjadi sangat terbatas, dan pertandingan melawan Australia pun menjadi lebih sulit dari yang diperkirakan. Itulah kenapa kekalahan telak ini tidak hanya soal performa di lapangan, tetapi juga karena faktor eksternal yang menghalangi tim untuk memberikan yang terbaik. Dengan keterbatasan waktu dan kondisi yang tidak ideal, kemenangan bagi Indonesia dalam laga tersebut memang terasa sangat sulit diraih. Berikan komentar kalian.